Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, wa sayyidil ghurril muhajjalin, rahmatihi jalla wa ala lil alamin, wa syafa'atihi tabaraka wa ta'ala lil khalqi ajma'in. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah, terkhusus para santri banin dan banat, hafizakumullah wa ra'akum wa rafa'a qadrakum fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam majlis haul Syekhuna wa murabbina Mursyidut Tariqah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Baqiyatus Salafis Salih, Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Kiai Haji Ahmad Taha Mustawi ibni Kiai Haji Muhammad Hasan Mustawi radhiyallahu ta'ala anhuma, wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa a'ada alina min barakatihima wa anwarihima wa asrarihima wa amaddana wal muslimina wal muslimat bimadadihima. Fid dunya wal barzakh wa fil akhirah. Acara haul ini dan juga haulnya para ulama-ulama Allah mengandung makna, di antaranya yang pertama adalah sebagai wujud ta'ziman wa mahabbatan, wujud pengagungan dan kecintaan kita sebagai muslimin, sebagai umat kepada ulama-ulama Allah, yang mana mencintai dan mengagungkan ulama-ulama Allah adalah perkara yang wajib, yang fardu ain.
seperti halnya mencintai dan mengagungkan ilmunya ulama, yang mana ilmunya ulama adalah ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak sah hanya mengagungkan ilmu Allah saja tanpa mengagungkan ahli ilmu. Tidak sah mencintai ilmu Allah semata tanpa mencintai ahli ilmu. Ilmu dan ahlinya sepaket. Wajib dicintai, wajib diagungkan. Apakah itu guru kita, apakah itu bukan guru kita? Maka pada kewajiban pokok di dalam mencintai dan di dalam ta'zim sama. Walaupun ada hak-hak lebih ketika ulama tersebut adalah guru kita yang membimbing kita, yang mengajarkan keilmuan kepada kita, yang mengasuh kita, yang mentarbiyah kita, maka kewajiban jadi merangkap, bertambah. Kewajiban kepada ulama dan kewajiban kepada guru. Apalagi kalau ditambah lagi bahwa itu adalah orang tua kita, merangkap lagi. Karena ada tambah kewajiban bagi orang tua. Maka salah satu sebagai wujud kecintaan dan wujud ta'ziman, pengagungan kepada ulama Allah adalah mengadakan acara haul, yang mana haul ini di dalamnya juga adalah ihsan, berbuat kebaikan kepada ulama dengan mendoakan, dengan menghadiahkan warna-warni amal saleh, yakni pahala daripada amal saleh dari bacaan Quran, salawat, zikir, tasbih, tahmid, takbir, dan juga amal saleh lainnya, termasuk sedekahnya, termasuk majelis ilmu yang diadakan. Warna-warni amal saleh yang dilakukan di dalam acara haul, maka hadiahnya dimintakan kepada Allah supaya disampaikan kepada sahibul haul. Maka majlis haul adalah majlis ihsan, di mana berbuat ihsan jangankan kepada ulama, ihsan itu kepada binatang sekalipun, kepada non muslim sekalipun merupakan amal saleh. Bagaimana kalau ihsan berbuat kebaikan itu kepada sesama muslim? Bagaimana kalau muslim itu ternyata dia adalah orang soleh? Bagaimana kalau orang soleh itu juga ternyata adalah ulama? Bagaimana kalau ulama tersebut adalah guru kita? Mata rantai keilmuan yang sampai kepada kita, mata rantai iman, Islam, dan ihsan,
mata rantai ilmu dan amal, akhlak dan adab yang mulia, dan dakwah, tabligh, ta'lim. Apalagi kalau memang guru kita itu adalah orang tua kita. Maka salah satu cara ihsan adalah menghadiahkan daripada pahala amal soleh, mendoakan beliau-beliau, mendoakan muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ini bagian daripada ihsan yang diajarkan. Dengan doa-doa keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, doa rahmat dan keberkahan, doa segala kebaikan, baik di dunia maupun di alam barzakh maupun di akhirat. Lalu juga acara haul di dalamnya ada makna syukur kepada wasilah. Setelah syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, maka kita diperintahkan kepada syukur kepada wasilah, yakni wasilah nikmat, wasilah kebaikan yang datang dari Allah kepada kita semuanya, yang Allah suguhkan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita melalui wasilah-wasilah tersebut. Maka kita diperintahkan oleh Allah harus syukur setelah kepada Allah lalu kepada wasilah. Maka di dalam Quran Allah mengisyaratkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, anishkurli wali walidaik. Kau harus syukur kepadaku dan harus syukur kepada orang tuamu. Syukur kepada orang tua adalah gambaran perwujudan syukur kepada wasilah, di mana kita diciptakan oleh Allah ada di muka bumi ini dan juga mendapatkan warna-warni nikmat kebaikan dari Allah, dari mulai di dalam rahim ibu sampai kita dilahirkan ke muka bumi ini. Masya Allah, sampai tiada ujungnya. Yang menjadi wasilah, yang Allah jadikan wasilahnya adalah orang tua kita. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Abdi lam tashkurni, idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadayhi." Wahai hambaku, kau tidak syukur kepadaku jika engkau tidak syukur kepada siapapun yang mana aku berikan nikmat kepadamu lewat dia. Jadi syukur kepada wasilah, yakni wasilah nikmat dari Allah, merupakan syarat sahnya syukur kepada Allah. Bukan malah pemikiran kita menjadi salah bahwa wasilah itu kalau kita
syukuri, dianggapnya musyrik. Ini pemikiran yang sangat sesat sekali. Syukur kepada makhluk bagi orang yang beriman bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, yang yakin bahwa seluruh makhluk, seluruh alam semesta ini ciptaan Allah, diurus oleh Allah, dihujani nikmat dan rizki oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerapkan hukum sebab akibat di makhluknya. Namun Allah lah yang menciptakan seluruh sebab itu, dan Allah lah yang menciptakan akibatnya pula. Dan Allah lah yang memadukan sebab, kan? Ingat. Dan akibatnya, orang yang beriman seperti itu ketika menyikapi segala urusan makhluk, maka tetap keyakinan di dalam hatinya itu adalah urusan makhluk dan itu adalah makhluk. Ketika menyikapi Sang Khalik Jalla Jalaluhu wahdah, itu adalah Khalik. Hatinya, kan, bisa menyikapi keduanya. Satu menyikapi Khalik, dua menyikapi makhluk. Semua urusan makhluk adalah makhluk. Zat makhluk adalah makhluk. Seluruh sifat-sifat makhluk adalah makhluk. Semua perbuatan makhluk adalah makhluk. Hatta semua kehendak makhluk, kekuatan makhluk, kemampuan makhluk adalah makhluk. Dan Khalik adalah Khalik. Zatnya, kan, sifatnya dan perbuatannya. Allah. Maka orang yang beriman tidak akan terkecoh ketika berhubungan dengan sesama makhluk, ketika menggarap segala faktor penyebab, kan? Ingat, yang Allah terapkan di dalam kehidupan makhluk. Ketika melihat akibat daripada faktor penyebab tersebut, baik itu baik akibat tersebut maupun itu buruk akibat tersebut, tidak akan terkecoh. Karena hatinya, dan punya keyakinan kepada Sang Khalik Jalla Jalaluhu wahdah, segala-galanya diciptakan oleh Sang Khalik, diatur oleh Sang Khalik, dibolak-balik oleh Sang Khalik, ditetapkan oleh Sang Khalik Jalla Jalaluhu wahdah. Dan hati orang yang beriman tidak akan terkecoh ketika berhubungan dengan makhluk. Tatkala melihat makhluk yang baik, kan, maka hati orang yang beriman pasti bakal melihat kepada Sang Khalik yang menciptakan makhluk dan kebaikan di makhluk tersebut. Ketika melihat keburukan makhluk, maka keyakinan, pandangan hati sebagai mukmin melihat bahwa Allah Sang Khalik Jalla Jalaluhu wahdah lah yang menciptakan keburukan di makhluk tersebut. Allah lah yang menetapkannya. Allah lah yang menakdirkannya.
Maka ketika orang yang beriman menginginkan buah, yakni akibat kebaikan, orang yang beriman mencari faktor penyebabnya lalu menggarapnya. Tapi keyakinannya tetap bahwasanya pada hakikatnya sebab dan akibatnya adalah ciptaan siapa? Ciptaan Sang Khalik, Allah Jalla Jalaluhu wahdah, musabbibul asbab. Maka hatinya tetap bersandar tidak akan kepada ciptaan Sang Khalik, tapi hatinya bersandar kepada Khaliknya yang menciptakannya. Ketika melihat kebaikan-kebaikan, maka hati ini memuji kebaikan tersebut. Lisan ini mengucapkan tentang kebaikan-kebaikan tersebut, namun hatinya dan ucapannya tidak semata-mata mengarah kepada ciptaan Sang Khalik semata, tapi hakikatnya mengarah kepada Al-Khalik Jalla Jalaluhu wahdah, sehingga pujiannya pada hakikatnya memuji kepada Sang Penciptanya. Dan syukurnya pada hakikatnya syukur kepada Sang Pemberi nikmatnya yang menciptakan nikmat tersebut. Allah. Inilah hati orang-orang yang beriman. Maka hati orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Sang Khalik bersyukur kepada faktor penyebab kebaikan, faktor penyebab nikmat yang datang kepada kita. Syukurlah kepada mereka. Ketika orang yang beriman diperintah oleh Sang Khalik bersyukur kepada makhluk, pahami, maka keyakinan hati orang yang beriman mengarah kepada yang menciptakan nikmat tersebut, yang memberi nikmat tersebut, Sang Khalik Jalla Jalaluhu wahdah. Tidak semata-mata kepada faktor penyebabnya saja. Faktor penyebab tetap faktor penyebab, tidak diyakini sebagai hakikat. Ketika akibat diakibatkan oleh faktor penyebab, maka keyakinan orang yang beriman faktor penyebab tetap faktor penyebab, tidak diyakini sebagai hakikat. Hakikat hanyalah Allah Jalla Jalaluhu wahdah, Sang Khalik Jalla Jalaluhu wahdah. La ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Begitu pula tatkala kita mencintai makhluk, mengagungkan makhluk, taat kepada makhluk, maka orang-orang yang beriman keyakinannya, ingat, keyakinannya mengarah kepada Sang Khalik Jalla Jalaluhu wahdah, Allah Jalla Jalaluhu wahdah yang maha agung. Lalu Allah lah yang menciptakan keagungan di makhluknya. Allah lah yang menciptakan ketercintaan di sebagian makhluknya. Ingat. Dan Allah memerintahkan kepada setiap mukmin harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah, harus mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Setelah hati mukmin tahu bahwa ABCD yang ini adalah
sebagian makhluk yang diagungkan, ini adalah sebagian makhluk yang dicintai, maka hati mencintainya. Tapi mencintainya bukan semata-mata mengarah kepada makhluk tersebut, tapi mengarah kepada Sang Khalik Jalla Jalaluhu wahdah, karena Allah mencintainya. Dan karena Allah memerintahkan kita untuk mencintainya, karena Allah mengagungkannya, dan karena Allah memerintahkan kepada kita supaya mengagungkannya. Begitu pula dalam masalah taat. Taat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taat kita kepada pemerintah, taat kita kepada ulama, taat kita kepada orang tua, taat kita kepada suami. Ketaatan ini, pahami, bukan ketaatan semata-mata kepada makhluk, tapi ketaatan kita mengarah kepada Sang Khalik Jalla Jalaluhu wahdah. Taat kita hatta kepada suami, kepada orang tua, kepada pemerintah, kepada ulama, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi, karena Allah. Yakni karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada saya tuh harus taat kepada ini makhluk-makhluk dan ini ciptaan Allah. Paham? Paham? Semuanya karena Allah. Jadi tetap keyakinan mukmin berhubungan erat dengan Sang Khalik, dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ingat, ketika berhubungan dengan sesama makhluk Allah, maka hubungannya karena Allah. Karena berhubungan dengan sesama makhluk diperintahkan oleh Allah. Berbuat baik kepada makhluk diperintahkan oleh Allah. Ihsan kan? Dan juga rahmah, kasih sayang kepada makhluk diperintahkan oleh Allah. Bersyukur kepada kebaikan makhluk juga kan? Diperintahkan oleh Allah. Namun keyakinannya kepada Allah ini menjadi asas, menjadi dasar. Ingat bahwa segala-galanya mutlak milik siapa? Milik Allah. Mutlak diciptakan oleh Allah, mutlak. Ingat, diatur segalanya, diurus segalanya oleh Allah. Tidak mungkin ada makhluk yang bisa hidup mandiri. Tidak mungkin ada makhluk yang bisa mengurus dirinya sendiri secara mandiri, nggak mungkin. Bahasa mandiri secara hakiki hanyalah milik Allah. Kemandirian itu hanya sifat Allah semata. Tidak ada makhluk yang bisa mandiri, karena bagaimana mungkin dia mandiri, adanya saja diadakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Nikmat yang didapat semuanya ciptaan Allah dan pemberian Allah. Sehatnya pemberian Allah, ciptaan Allah, kekuatannya, kecerdasannya, keilmuannya, martabat segalanya. Bagaimana mungkin makhluk bisa mandiri? Ya. Paling-paling bahasa mandiri yang digunakan di makhluk itu ya bahasa mandiri, bahasa majazi, bukan bahasa hakiki. Ya, karena hakiki ya, kalau merasa kita bisa mandiri itu bisa kufur. Ya, bisa copot iman kita, kan? Tapi kalau mandiri secara majazi, ini mandiri secara majazi, kan? Hanyalah di dalam hukum sebab akibat saja, kan? Bahwa saya, kan, tidak diurus lagi oleh orang tua, kan? Nah, itu bisa disebut itu mandiri, kan? Dalam satu poin umpamanya, saya, kata seorang istri, sekarang saya tidak diurus lagi oleh suami, oleh orang tua. Saya kan mandiri sekarang. Nah, perusahaan saya kan yang biasanya perusahaan saya dikelola oleh yang lain, oleh orang tua, oleh sudah sekarang mandiri. Jadi perusahaan saya. Ini bahasa mandiri, bahasa majazi, tidak boleh bahasa mandiri ini dimutlakan atau dihakikikan. Kan? Mandiri yang hakiki hanyalah sifat Allah Jalla Jalaluhu wahdah, la ilaha illallah.
Haul kepada ulama ada makna syukur kepada ulama. Kenapa? Karena ulama lah di dalam hukum sebab akibat, ulama lah yang memberikan petunjuk kepada umat dan kepada hati umat. Ingat, hingga hati umat ini bisa mengenal Allah, bisa mengenal utusan Allah, bisa mengenal malaikat Allah, bisa mengenal firman Allah, bisa mengenal kehendak apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dijanjikan, apa yang diperancamkan oleh Allah. Dan bisa mengenal cara ibadah kepada Allah, bisa mengenal untuk bisa dekat dengan Allah, untuk bisa bertemu dengan Allah, bisa ma'rifat kepada Allah, bisa meraih cinta Allah, ridha Allah, sayang Allah, keberkahan dari Allah, petunjuk Allah, pertolongan Allah, anugerah Allah, diijabah oleh Allah sampai surganya Allah, sampai pertemuan dengan Allah di surga. Siapa yang menjadi faktor penyebab? Adalah para ulama. Setelah para rasul, para nabi adalah para ulama-ulama Allah. Andai kata kepada orang tua kita diwajibkan syukur, padahal orang tua hanyalah sebagai faktor penyebab keberadaan kita di muka bumi ini, kan? Sementara keberadaan kita tidak bisa dipastikan menjadi ahli ridhonya Allah, ahli cintanya Allah, karena iblis pun, setan pun, dan orang-orang yang tidak beriman pun, bangsa jin yang tidak beriman pun juga itu sama, kan? Dilahirkan sama dari orang tuanya, dan orang tuanya yang menjadi faktor penyebab keberadaannya. Namun ternyata mereka menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat, dan mereka adalah makhluk yang dicanangkan oleh Allah menjadi kayu bakarnya api neraka abadi selama-lamanya, padahal mereka sudah dilahirkan dari orang tuanya. Maka keberadaan ini tidak bisa, kan, dipastikan akan menjadi ahli ridhonya Allah, akan menjadi ahli cintanya Allah, ahli surganya Allah, kan? Namun keberadaan ini tetap adalah nikmat, dan nikmat keberadaan ini wasilahnya adalah orang tua. Maka Allah memerintahkan kepada semua manusia agar syukur kepada orang tua. Andai kata nikmat keberadaan saja yang tidak ada hubungan dengan nikmat yang abadi di akhirat kelak, kita sudah wajib syukur kepada orang tua yang menjadi wasilah, yang menjadi sebab. Bagaimana, kan? Bagaimana dengan kedudukan ulama, sikap kita kepada ulama-ulama Allah, yang mana dengan kebaikan-kebaikan ulama kita bisa mengenal Allah, kita bisa meraih surganya Allah. Itu karena kebaikan siapa? Ulama. Maka ayat Quran ini justru jadi dalil, dan wajibnya kita syukur kepada ulama, apalagi kepada Nabi, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam ayat Quran kita tidak pernah menemukan aniskurli wali rasulika, aniskurli wali syaikhika, aniskurli wali muallimika. Lah, syukurlah kepadaku dan kepada rasulmu, syukurlah kepadaku dan kepada ulamamu, kepada gurumu. Memang kita tidak menemukan ayat Quran secara nas Quran yang sharih seperti itu, namun cukuplah ayat ini menjadi dalil, kan? Karena apa? Karena orang yang berakal pasti akan mengkiaskan, kan? Kalau saja kepada orang tuanya yang menjadi sebab hanya adanya keberadaan kita di muka bumi ini, yang belum tentu kita jadi ahli surga atau tidak. Tuh, kita sudah wajib syukur kepada orang tua. Setelah syukur kepada Allah, bagaimana
sikap kita kepada orang yang mana melalui kebaikan orang tersebut malah kita bisa mendapatkan nikmat yang sempurna di surga, bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, meraih cinta Allah dan ridha Allah. Maka ini menurut ahli usul fiqih, kan, di dalam bab qiyas namanya qiyas mimbabi aula, yaitu apalagi. Ya apalagi kepada ulama lah, kepada orang tua saja, gitu kan? Kita harus syukur. Bagaimana kepada ulama? Apalagi kepada ulama. Mana dalilnya itu ayat itu? Apalagi bagaimana kepada Rasul? Ya apalagi Rasul lah, gitu kan? Mana dalilnya ayat itu? Gitu kan? Maka memahami ayat Quran, gitu kan? Bagi orang-orang yang tidak memahami, gitu kan? Usul fikih bagi orang-orang, gitu kan, yang tidak luas wawasannya, pahami di dalam bab qiyas, maka mereka akan menentang dan mengingkari syukur kepada ulama karena tidak ada nasnya. Syukur kepada Rasul saja nggak ada nasnya, mana nas Qur'annya? Yang ada hanya syukur kepada siapa? Yang ada hanya syukur kepada orang tua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, pahami oleh kita semua. Almarhum al-maghfurlah memakai Haji Ahmad Thaha Mustawi radhiyallahu taala anhu, beliau seorang alim, al-arif billah, seorang murabbi. Beliau seorang mursyid tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang mendapatkan izin mentalqin, izin juga mentarbiyah umat ini dari gurunya wali besar, wali kabir, yaitu Mama Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat radhiyallahu taala anhu. Mama Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat, beliau melahirkan mursyid yang sangat banyak sekali. Di antara mursyid tariqah, kan, yang mendapat izin daripada beliau, di antaranya adalah Abuya, ya, Kiai Haji Muhammad Yahya almarhum, pendiri Pondok Pesantren Darus Surur radhiyallahu taala anhu, guru Abuya juga. Sahabatnya apa almarhum, kan, dan juga apa almarhum. Sahibul Haul ini memiliki maziyah, memiliki keistimewaan yang memang sulit dicapai oleh umumnya ya, ulama. Di antaranya apa? Ya, di antaranya bahwa beliau ayahnya adalah sebagai wali, Eyang Muhammad Hasan Mustawi al-arif billah, dan terdidik dari mulai di dalam rahim ibunya sebagai waliyatullah, dan sampai lahirnya, sampai kanak-kanak, sampai berangkat pesantren kira-kira usia 10 tahun. Langsung diserahkan ke Mama Eyang Cibabat, mendapat didikan gemblengan wali besar Mama Eyang Cibabat, dan putranya yaitu Abu Ya'lon. Sampai dewasa, sampai bujangan, kan? Lalu beliau setelah itu pindah ke Mama Eyang Muhammad Zarkasi Cibaduyut, gurunya para ulama dan para aulia di masanya, ya. Atas izin gurunya, lalu kepada Eyang Muhammad Zarkasi Cibaduyut, dan beliau mendapatkan kedudukan yang teristimewa, sangat dicintai oleh guru-gurunya, sangat dibanggakan oleh guru-gurunya, sehingga Mama Eyang Cibaduyut radhiyallahu taala anhu kalau mau ngaji, anak-anak santri itu, padahal santrinya itu banyak para ulama besar yang disebut santrinya itu, kan? Kalau mau ngaji katanya tanya dulu ke
ke si Toha katanya. Tanyakeun ka si Toha, mak kudu ngawuruk entong ayeuna. Lamun cek si Toha ayeuna kudu ngaji, marek ngaji. Lamun cek si Toha kudu ka kebon ka sawah, kumaha cek si Toha we cek Allah. Subhanallah. Sampai-sampai apa mendapatkan jaminan ketika almarhum mau mukim, lalu Mama Eyang Cibaduyut kan memerintahkan kepada apa supaya punya santrinya orang-orang yang sudah tua. Katanya kalau punya santri anak kecil tidak akan nyeret, tidak akan mendesak kalau pertanyaan masalah itu. Tapi kalau orang tua mendesak. Lalu apa bertanya bagaimana kalau saya tidak menemukan jawabannya, tanyakan saja kepada kami, kata Eyang Cibaduyut. Lalu apa bertanya lagi, bagaimana kalau ama sudah wafat, itu enek-enek tutunggul kami. Artinya goyang saja tuh apa batu nisan kami katanya. Masya Allah. Dan ini terbukti setelah wafatnya Eyang Cibaduyut, kalau ada masalah-masalah ketika sama Buya lagi kecil, juga kakak Buya juga cerita, kan? Kalau ada masalah-masalah yang muskil, kan? Masalah agama yang muskil sehingga tidak mampu, kan? Mewujudkan solusinya, jawabannya, beliau tutup dulu itu kitab. Para ulama nih kumpul semuanya sudah tidak ada yang mampu. Tutup dulu kitab. Begitu ditutup dulu kitab, lalu hadiah dulu, ila hadrati dulu kepada gurunya, yaitu Ama Eyang Cibaduyut. Begitulah cara menggoyang nisannya, itu kan. Baca Fatihah, setelah baca Fatihah, buka lagi. Begitu dibuka, malah jadi kaget. Kenapa kagetnya? Mana yang tadi susah itu? Gak ketemu yang susah itu, yang barusan susah itu gak ketemu. Mana? Gak ada yang susah, itu kan. Subhanallah. Itu terjadi beberapa kali. Pernah terjadi ada masalah yang itu sudah tidak bisa dengan hadiah. Nggak bisa dari kejauhan. Akhirnya apa sengaja ziarah ke makomnya Eyang Cibaduyut gurunya, lalu bicara di hadapan gurunya. Sepulang dari situ terbuka semuanya. Mendapatkan jaminan gurunya katanya. Subhanallah, subhanallah. Di antara orang yang mendapatkan jaminan Mama Eyang Cibaduyut yang Buya tahu dari apa? Dua, satu apa, kedua kakaknya Mama Aceng. Dan karena Mama Aceng sudah diangkat putra oleh Ama Cibaduyut ketika kakek dulu menyerahkan Mama Aceng. Namun Mama Aceng baru 1 tahun di Ama Cibaduyut, kakek memerlukan guru di Bojong. Akhirnya diminta lagi ke Mama Cibaduyut. Saur Ama Cibaduyut gitu kan. Harapan ajengan eta mah geus anak kami cenah. Geus perjanjian. Apun aki harita itu meningakeun mendesak darurat. Saur Mama Eyang, saur Ama Cibaduyut jig atuh cenah ceng ka ditu. Kade ajengan mihape si Aceng mah anak kami lain anak ajengan. Allah. Mama Aceng kan baru 1 tahun ngajinya. Sementara tantangan agama, bukan anak kecil yang ngaji, tapi para ulama. Mama Eyang Cibaduyut tahu kan, ketika Mama Aceng menghadap ke gurunya Ama Cibaduyut, ini bagaimana nanti, bukan sekarang, nanti ini bagaimana. Apalagi Mama Eyang sudah tidak ada. Lalu Mama Eyang Cibaduyut memberikan jaminan. Nanti kalau kamu ada masalah yang muskil, ini hadiahin, baca ini, nanti guru Ama yang datang sama kamu. Mama Aceng pernah cerita. Jadi kalau ada masalah yang sudah tidak bisa dipecahkan lagi, masuk ke kamar, itu dihadiahin gurunya Mama Eyang Cibaduyut tuh di malam hari, kan? Hadiahin. Baca itu doa-doa yang diajarkan oleh Mama Eyang Cibaduyut. Lalu katanya datanglah kuda dari langit. Datang kuda, suara kuda ngajarehem di awang-awang.
Mariug cenah kamar teh. Tuh. Jileug ge lebet. Tos aya di lebet kamar guruna ama Eyang Cibaduyut. Ya, guruna ama Cibaduyut. Tuh. Masalah-masalah yang seperti itu. Subhanallah, karena ama Cibaduyut wali min auliyaillah. Alhamdulillah kita semua ya bisa ikut dalam acara haul yang mulia. Ini acara ini dari tadi ba'da zuhur. Acara segala macamnya sudah selesai. Alhamdulillah. Maka menceritakan daripada manakibnya sahibul haul daripada ulama Allah adalah bagian daripada faktor penyebab kita akan mendapatkan syafaatnya beliau-beliau. Ya, mendapatkan asrar dan anwar beliau-beliau. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada sahibul haul ya, Apa dan Umi, dan mudah-mudahan kita semuanya istilah orang Sunda mah kakelek kasangkeh kumaran tenanana ya. Ila ruhi. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu